Panggilan-panggilan, ada seekor ular yang lepas di belakang lapangan, siap menanggapi. 101 mulai. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gue di channel IRT Info Reptil Tegal. Oke, jadi sini gue akan memberikan ilmu lagi kepada kalian ya. Jadi gue akan memberikan beberapa contoh ular berbisa ya. Ya bebas dari ciri fisik, ciri gigi atau maupun ciri mata ya, nggak tau lah. Nanti kita akan kasih ilmu ke kalian. Contohnya apa aja gitu teman-teman, dan juga plus tips bagaimana cara menangkap ular. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Ini like, comment, dan subscribe. Oke, di sini karena ya kita mau latihan dulu ya, jadi kita akan skip. Oke, kita skip dulu. Oke, skoy. Nah teman-teman, jadi di sini kita akan memberikan beberapa ciri fisik maupun ya dari ciri warna atau ciri apa, pokoknya ciri-ciri ular berbisa dan tak berbisa. Oke, dan juga plus kita akan memberikan tips bagaimana cara menangkap ular. Oke teman, jadi di sini gue mau memberikan tips ya, ciri-ciri lebih tepatnya ciri-ciri ular yang berbisa dan tidak berbisa. Semua orang teman yang belum tahu jenis ular pasti menganggap semua ular itu berbisa. Nah, bagi kalian yang rumahnya di desa-desa teman, pasti semua orang yang di desa tersebut, ya nggak semua ya setengah orang ya, mesti ada yang tahu ada yang enggak gitu, maksudnya gitu. Pasti menganggap semua ular itu berbisa, padahal semua ular itu memiliki jenis yang berbisa dan yang tak berbisa gitu. Nah, di sini gue mau belajar pelan-pelan. Ini bulan puasa sabar ya. Jadi gue akan memberikan ciri-ciri ular yang berbisa dan tak berbisa teman. Itu gampang banget. Sebenarnya itu nggak akan gampang kalau bagi orang-orang yang pemalas gitu ya. Nah, apalagi rumah kalian nih yang deket sawah, deket apa, yang di belakang rumah kalian sawah atau kali atau rawa-rawa, pasti di situ ada ular. Dan nggak semua ular itu ya berbisa gitu, pasti ada yang nggak berbisa dan juga ada yang berbisa. Dan selain itu pasti bukan cuma ular, pasti ada biawak juga lah di rumah kalian yang dekat sawah atau dekat rawa-rawa. Oke, dari ciri yang pertama kita langsung masuk ke saja ya, ke intinya. Ciri pertama ular yang tak berbisa itu, yang pertama
pasti dia kalau misalnya merasa terancam, dia tidak mengejar atau tidak mempertahankan diri. Jadi kalau ya nggak semestinya ya, kalau misalnya ular yang tidak berbisa teman-teman, kalau merasa terancam, dia tuh lebih baik itu kabur daripada mempertahankan diri dan malah jarang ngejar gitu. Nah kalau ular yang berbisa itu cirinya itu lebih mempertahankan dirinya, dan biasanya dia tuh ngejar. Aku pernah beberapa kali dikejar ular itu ya berbisa, tapi gua masih umpetin dan gua akan bongkar sekarang di sini. Itu gua jujur nih, gua ngaku gua pernah dikejar ular king cobra itu dulu pada saat gua masih belum tahu tuh ular, tapi gua nekat herping sendiri tuh di kuburan dekat rumah. Ya, bagi kalian yang rumahnya di Jalan Radu Kunting di Tegal pasti tau lah kuburan mana. Kuburan Celeret. Astagfirullah. Gua pokoknya pernah herping di situ, gua dikejar king cobra. Pokoknya di situ pernah ada ular. Dan bagi kalian yang tahu ya, di daerah Randu Gunting, di daerah Tegal sini kan ada Taman Celeret itu. Nah, kalau Taman Celeret kalau lurus terus itu kan tembus hutan Celeret. Nah, itu kan dekat Cerobong Asap. Di situ banyak ular. Dan bayangkan gue dikejar ular king cobra, dan itu bener-bener setengah mati. Gue pulang dari kuburan pun gue sambil nangis terseduh-seduh, ya Allah untung gue masih selamat ya. Itu bener-bener gue itu masih belusukan kan, tiba-tiba ada suara kayak gak tahu, kayaknya gue nginjak ekornya atau gimana, cepetnya ngejar teman-teman. Itu gue jujurnya itu pada saat kalau nggak salah gue kelas 5 SD itu gue belum tahu jenis-jenis ular. Gue nekat herping karena gue saking gilanya tuh sama ular ya. Gue herping, gue sebenarnya sudah nemu beberapa jenis ular, tapi gue ya belum berani nangkep. Gue nyari nih. Nah, gue nekat masuk tuh ke situ. Gue sendiri waktu itu. Gue nginjek, kayak gue kira itu kayu. Tak injek nih. Krek, ada suara gitu, keras gitu. Gue langsung, wah, gue kira apa gitu kan. Pas ini kan kaki ini kan ngerasa nginjek sesuatu, tak angkat di kaki. Set. Nah, itu kayak ranting kayu, pas mau tak tarik dari depan teman-teman. Gini kenceng. Itu sambil ngelebarin hutnya itu si ularnya langsung set ngejar gitu, kayak terus dia langsung aduh ya Allah, pokoknya langsung kayak setengah mati gitu. Kaget, saking shocknya kan, gue lari sampai lari jatuh, pokoknya ada lubang, ada air, gue terjang semua itu. Pulang gue basah itu, karena kalau nggak salah malamnya itu hujan. Nah, paginya gue malah nekat nyari ular sendiri. Nah, itu pokoknya gue sebenarnya gue nggak kapok teman, gue pengen ngulang lagi itulah ya. Dan itu wah, panik tuh lari kan. Itu pokoknya ciri fisik ular yang berbisa, salah satunya kobra atau king cobra, itu lebih mempertahankan diri dan juga ngejar gitu. Ya nggak semestinya juga, tapi itu ciri fisik yang bukan ciri fisik, ciri mentalismenya. Mental dari ular yang berbisa itu lebih kuat daripada ular yang tak berbisa. Itu sangat itu dar itu tiba-tiba nyerang dari samping kanan langsung. Terus untung langsung gini kan, langsung ngindarnya cepet. Kalau enggak aduh nggak tahu gimana itu nasibnya. Kenceng gitu ngejar, kayak pas gini itu lari, dia tuh ngejar berapa meter dia ngejar. Set, lari tetap tak tembus lari, nggak tahu itu banjir atau apa, tetap lari karena saking paniknya. Yang pas ngeok belakang itu ular itu udah kembali ke semak-semak lagi. Nah, itu saya sempat belajar lah, saya sempat lihat-lihat di YouTube kan, di internet. Oh, ternyata ciri fisiknya gini. Jadi mental itu ya, dari yang pertama itu mentalnya dia, mental ular yang berbisa dan tak berbisa itu dari mental. Itu namanya lebih kuat ular berbisa lah teman, intinya mentalnya itu lebih kuat. Dan ya pokoknya ciri mental yang pertama
Itu kalau yang berbisa itu lebih penting kabur ya. Itu ya memang dia nyerang kan sebentar terus nanti lari, nyerang nanti lari gitu kan. Nah tapi itu nggak ngejar, cuma nyerang doang kan. Kalau ular yang non berbisa, non venom pasti kalau nyerang itu cuma nyerang pergi lagi, nyerang pergi lagi. Tapi kalau ular berbisa, salah satunya kobra, itu kalau kalian ganggu mesti ngejar dulu tuh, nyerang ngejar nih, set balik lagi. Nanti kalau kalian ganggu lagi, ngejar lagi, balik lagi. Nah gitu. Nah contoh ular yang tidak berbisa nih teman, ada koros, peties koros, terus ada Gonyosoma oxycipalum, dan juga ada ular pitonan. Ular piton ya, contohnya ular piton. Terus ada ular Calognathus radiata atau ular lanang sapi ya. Nah itu ular yang tidak berbisa. Nah itu kalau ular Calognathus radiata atau ular lanang sapi itu lebih berani teman, walaupun tak berbisa tapi lebih berani, lebih sangar gitu. Ular Calognathus radiata itu gambarnya seperti ini nih. Gambarnya seperti ini tuh. Dia itu tidak berbisa tapi dia lebih berani, lebih galak. Dia nyerangnya itu bertubi-tubi. Bahkan King Cobra aja kalah teman. Kalau King Cobra kan gigit ngejar set terus nanti pergi lagi. Kalau Calognathus radiata enggak. Itu ngejar terus. Dep itu ngejar terus. Itu nyerang terus. Sumpah. Gua pernah nonton di salah satu video ya. Kalau nggak, udah lupa nanti. Nama videonya apa, nanti gua taruh channel YouTube-nya di sini nih. Channel YouTube-nya gua pernah nonton tuh, ular Calognathus radiata. Yaitu videonya seperti ini nih. Kalau nggak salah seperti ini. Nah, lihat, tonton tuh. Itu bener-bener tuh. Jadi nyerang terus. Sangat berbahaya. Enggak berbahaya sih sebenarnya. Loh. Itu lihat, kan bisa lihat dari video tadi. Itu nyerang terus kan. Ya nyerang gas gitu terus. Gue juga nggak tahu itu gimana. Pokoknya itu ular Calognathus radiata, ular lanang sapi, walaupun tidak berbisa, dia tuh mentalnya kuat. Pokoknya ya. Udah, di antara 3 ular ini, Gonyosoma oxycipalum, ular koros, sama ular Reticulatus piton atau sanca kembang atau apalah. Reticulatus piton itu lebih, dia tuh ularnya itu lebih gampang pergi. Jadi misalnya kalau ketemu kalau ketemu manusia, dia itu tahu tuh mana mangsanya, mana ancamannya. Itu mangsa sama ancaman beda. Kalau mangsa dia pasti akan ngejar dan akan dimakan pasti. Tapi kalau ancaman, dia belum tentu makan dan belum tentu itu nyerang. Bisa jadi dia makan, bisa jadi dia nyerang. Itu ancaman. Nah, di antara 2 ini kalian bisa menjadi salah satunya nih. Bisa jadi dimakan, bisa jadi diserang doang. Diserang saja. Nah, kalau dimakan itu biasanya kalau kalian ketemu anaconda nih. Itu memang betul ketemu anaconda atau ya piton lah, sanca kembang yang gede. Itu piton, ya piton air atau piton darat itu sama aja punya. Yang di kalau ya ini wajib kalian perhatiin. Kalau ular piton atau ular sanca ya, itu kepalanya sudah melebihi kepala tangan kalian. Kalau misalnya udah kepalanya udah segini gedenya, lebih gede lagi. Nah itu bisa makan manusia teman-teman, bisa makan kalian sendiri. Pas disapi aja dimakan. Pokoknya di antara 2 ini, makanan sama ancaman, kalian bisa menjadi salah satunya. Pasti kalian bisa menjadi salah satunya. Bisa jadi ancaman dan juga makanan gitu. Pokoknya gitulah. Nah tapi kalau ular berbisa itu lebih ganas, lebih galak. Itu kayak ular lanang sapi atau ular Calognathus radiata. Itu lebih fisik kan, ngejar atau
dia tuh tetap strike, mempertahankan diri, tetap nge-strike gitu ya, tetap mempertahankan dirinya dia lah. Pokoknya dia tetap harus lebih galak daripada kalian gitu. Nah, di sini cara menangani ular yang masuk rumah itu sebenarnya itu gampang teman, gampang banget gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke menangani ular yang masuk rumah, kita akan ini nih memberikan apa namanya ciri-ciri kalau ular itu merasa terancam dan ingin menyerang kalian gitu. Ciri yang pertama ya, sebenarnya itu banyak ular yang merasa terancam tapi beda-beda bentuknya. Ada yang menggembungin dirinya gitu, atau membentuk huruf S, atau melebarkan hoodnya untuk menyerang gitu. Nah, itu biasanya kalau ular koros itu lebih ke ngembungin dirinya sambil ngebentuk huruf S. Itu kepalanya itu ngebentuk huruf S gitu, dan itu nyerangnya itu kencang, cepat gitu, gitu, cepat. Nah, seperti ular gonyosoma atau ular boiga dendrophylla gitu. Terus ada ular yang kalau nyerang itu ngembungin dirinya saja. Yang ngembungin dirinya itu kayak ngembungin dari oksigen ya. Itu kembung dirinya itu ngembang gitu. Yang aslinya ular itu kecil itu ularnya itu bisa ngembang gitu. Itu karena keisi dari oksigen. Nah, contohnya kayak gonyosoma, oxycipalum. Enggak hanya nge-strike, dia juga ngembungin dirinya menjadi lebih besar gitu. Lebih besar dari ancamannya atau dari musuhnya, dari predatornya tersebut gitu. Misalnya kalau ada predator, dia pasti akan ngebentuk huruf S dan akan ngembungin dirinya gitu. Tapi kalau ular king cobra atau kobra, itu nama ilmiahnya Najas putatrix. Kalau untuk kobra yang nyepiting, yang spitting atau kobra penyembur, itu namanya, aduh lupa lagi namanya, itu kobra spitting Najas putatrix. Kalau Najas putatrix itu kobra dari Jawa, tapi kalau Najas sumatranus itu kobra penyembur dari Sumatera. Tapi kalau namanya apa itu, Ophiopagus hannah ya, Ophiopagus hannah atau king cobra itu beda ya. Itu king cobra yang itu ular kobra yang tidak menyembur. Bahkan king cobra sendiri teman-teman bukan dari keluarga kobra, yaitu dari keluarga Ophiopagus atau pemakan ular, kanibal ya, kanibal. Tapi kalau ular kobra atau Najas putatrix atau Najas sumatranus itu ular kobra yang menyembur. Dan kalau king cobra itu tidak menyembur. Oke. Dan di sini kita akan memberikan tips bagaimana cara menangkap ular yang masuk ke dalam rumah. Oke. Skuy. Oke teman-teman, di sini kita akan handling ular. Aduh, gak kelihatan guys. Sabar gak kelihatan. Jatuh. Sorry. Oke teman, jadi di sini kita akan mencontohkan ya bagaimana cara menangkap ular yang ada di dalam rumah. Ini gampang kok, simple. Ini juga cuma sebentar. Itu caranya gampang sekali teman. Simple tapi gampang gitu. Gimana? Uniknya simple dan juga gampang. Kalian kalau misalnya ada ular yang di dalam rumah nih, sabar. Di sini nih. Oke. Ini teman-teman. Misalnya ya, ini kan ular nih. Ini ular, misalnya ini ada di dalam rumah kalian nih. Misalnya kalian lagi kayak gini. Wah, ada ular guys. Ada ular. Kita tangkap aja. Gimana cara nangkapnya, kayak gini kah? Itu jangan ya, itu salah. Kalau kalian nangkapnya kayak gini, digigit nanti. Pasti nyerang. Maksudnya kalau udah ada ular, yang pertama ya, jangan panik. Kalau panik, ini akan merasa terancam. Jadi misalnya kalau itu, misalnya ada ular, jangan panik. Kalau kalian memang benar-benar nggak tahu cara handlingnya, lebih baik kalian biarkan saja itu ular. Tapi kalau kalian memang yang merasa terancam, kalian yang memang sangat takut dan pengen benar-benar ularnya hilang, kalian bisa mencari sapu atau snack hook seperti ini.
Nah, biasanya yang lebih bagus kalian safety-nya itu pakai snack hook seperti ini. Kalian beli di toko oren, di keranjang oren, kalian beli snack hook seperti ini atau bikin. Tuh, saya juga bikin ya. Tuh seperti ini snack hook. Nah, yang ujungnya itu melengkung seperti ini tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ujungnya melengkung seperti itu. Nah, kalian bisa juga pakai kayu. Sapu lah ya, sapu intinya. Kalian bisa pakai snack hook, nah, pakai Astagfirullahaladzim. Kalian bisa pakai sapu atau pakai snack hook. Nah, kalau pakai sapu, kalian bisa pakai ujung sini. Ujung sini kan, waduh, takutnya ini berak cuy. Jangan berak dulu ya. Males gue bersihinnya. Gue takut berak coy. Jadi ekornya bergerak-gerak, taunya berak. Baru berak, gue langsung ambil serbet itu ya. Sabar gue mau ambil ini. Takutnya dia berak. Kalau berak kan lebih gampang kalau ada serbet gini. Nah, jadi teman, cara menangkapnya kalau kalian misalnya pakai sapu, kan ini seperti mirip ya kayak gagang sapu. Nih, caranya seperti ini. Kepalanya itu digencet pelan-pelan kayak gini. Pelan-pelan, jangan terlalu keras. Set, gini. Terus pegang belakangnya seperti ini tuh. Tuh seperti ini. Tuh. Langsung dipegang seperti ini belakangnya. Jadi cara megangnya jadi itu cara megangnya itu seperti ini tuh. Sabar. Marah dia. Marah. Oke. Sabar. Oke. Benar. Jadi cara megangnya itu seperti ini. Ini kan bagian kepala nih. Kalian jangan terlalu mundur. Di bagian belakang sini aja nih. Belakang sini saja. Tuh. Jangan terlalu mundur. Itu. Nah. Udah apa? Gitu. Nah, cara yang kedua kalian bisa pakai snack hook. Kalau snack hook itu lebih gampang. Lebih gampang lagi, teman-teman. Ini kan ada lengkungan seperti ini nih. Lengkungan seperti ini. Kalian bisa ambil saja seperti ini. Set, ambil, pegang ekornya, angkat, kan seperti ini. Setelah itu kalian langsung ke semak-semak, buang saja ke situ. Nah, ini lebih gampang, kayak gitu teman. Dah, cuma gitu doang. Kedua ularnya juga udah gak nyaman, takutnya berak di dalam rumah. Oke. Dan kita akan closingan. Oke, terima kasih yang telah mau astagfirullah. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video gua dari awal sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian dan tetap lestarikan Indonesia. Ya, lestarikan satwa-satwa Indonesia. Semoga satwa yang ingin punah tidak jadi punah. Semoga satwa yang ingin punah tidak menjadi punah, satwa yang ingin hilang tidak jadi hilang. Oke, tetap salam lestari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya semangat. Oke, dadah.